Halo, Bapak, Ibu, guru hebat. Guru penggerak, guru merdeka mengajar. Izinkan saya menyampaikan koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul 1.1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mengikuti guru penggerak dan sebelum saya mempelajari modul 1.1, di dalam alam pikir saya sebagai guru, saya lebih condong mengabaikan kodrat alam murid. Saya lebih condong mencapai ketercapaian kompetensi pembelajaran. Saya lebih fokus pengembangan profesi diri sebagai guru. Saya mengabaikan berpusat pada semua siswa, melainkan saya hanya fokus pada siswa yang pintar dan mengabaikan keterbelakangan pemahaman siswa. Singkatnya, sebelum saya membaca modul ini, KKM harus tercapai. Engkau sebagai murid mengerti atau tidak harus mencapai KKM. Itu fokus saya. Dan saya percaya pada saat itu bahwa inilah metode pembelajaran yang terbaik. Saya ibarat petani yang menabur benih tanpa mau menyiangi dan merawat. Jika diperhatikan baik-baik, di antara padi ini lebih tinggi lalangnya daripada padinya. Inilah saya sebelum saya membaca modul 1.1 atau sebelum saya terlibat menjadi guru penggerak seperti sekarang ini. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini? Yang saya pahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran merupakan satu kesatuan dan saling membutuhkan, di mana nilai berpihak pada murid sebagai bukti nyata konsep berhamba kepada murid, yaitu selalu bergerak dan mengutamakan kebahagiaan murid. Pendidikan dan pengajaran yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara adanya keseragaman tanpa membandingkan status sosial. Dengan adanya keseragaman dalam pelayanan, maka semua lapisan masyarakat bisa menikmati pendidikan untuk mencapai masa depan yang gemilang. Tadi di awal saya katakan, saya mengabaikan. Kalau sudah yang pintar itu sudah mengerti, berarti saya beranggapan yang lain itu sudah mengerti. Nah, bukan itu yang diinginkan ya oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Harus ada keseragaman. Ketika yang pintar sudah mengerti, maka tugas saya menuntun yang lamban ini agar dia bertumbuh. Walaupun dia bertumbuh lama,
tapi tugas saya untuk mendampingi dia, menuntun dia menemukan kodrat alamnya lewat pembelajaran. Lalu pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Pembelajaran lebih mementingkan proses, bukan hasil. Jadi ketika siswa dilihat riang gembira, mendalami pelajaran, dengan kolaborasi ketika mereka berdiskusi, hidup, dan mereka tidak terasa bahwa waktu sudah mau habis, tapi mereka masih tetap mendalami, itulah yang diinginkan sekarang ini. Tapi dulu sebelum saya masuk sini, sebelum masuk dalam grup penggerak ini, bagi saya yang penting sudah bagikan materi. Ini yang harus saya ubah. Ini yang harus saya ubah. Kenapa? Karena setiap peserta didik memiliki kodratnya masing-masing yang sudah digariskan walaupun masih samar-samar. Maka tugas saya sebagai pendidik adalah membimbing, menuntun, dan menjadi instruktur agar murid kita merdeka sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Inilah yang harus saya ubah. Ya. Ini yang harus saya terapkan sekarang ini. Membimbing, menuntun, dan menjadi instruktur. Bukan instruktur yang otoriter, tapi instruktur yang rendah hati. Karena pada dasarnya saya adalah hamba. Hamba bagi anak didik yang mana Tuhan yang harus dituntun itu sampai kepada arah yang dituju. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang harus segera saya lakukan adalah memberikan kemerdekaan belajar pada murid sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki serta nilai-nilai budaya untuk menemukan jati diri murid lewat tuntunan kodrat zaman. Jadi sebelumnya ketika saya mengajar teks eksplanasi, saya lebih condong mengutip peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar NTT. Tapi sejak saya masuk di kelas ini dan belajar dari modul ini, akhirnya saya gubah. Saya katakan, anak-anak, kita akan belajar tentang teks eksplanasi, di mana teks eksplanasi itu berbicara tentang fenomena-fenomena alam yang terjadi. Di mana ada bencana alam dalam bentuk banjir, tanah longsor, ya, gempa bumi. Kenapa bisa terjadi? Nah, supaya lebih fokus, mari silahkan literasi digital. Anda, anak-anak senang. Dan ternyata ketika kita berikan kebebasan kepada mereka untuk mendalami materi lebih dalam, mereka itu merdeka. Ya, merdeka. Mereka berupaya menemukan jati diri lewat tuntunan kodrat zaman. Apa maksudnya kodrat zaman? Ya, di zaman saya berselancar itu hanya dengan buku. Tapi sekarang mereka bisa dengan cepat menggunakan handphonenya melihat fenomena alam atau bencana alam di NTT tahun 2022. Langsung dapat. Ya, mereka baca, lalu mereka buat dalam bentuk clipping. Luar biasa. Lebih mudah ternyata ketika kita izinkan mereka berselancar. Tapi ingat, harus tetap dituntun. Jangan sampai kehilangan jati diri mereka. Selaku guru penggerak, cerminan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang harus segera diterapkan dalam mendidik anak dengan cara menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberikan
kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam beri tuntunan dan arahan agar tidak kehilangan arah dan membahayakan diri murid. Jadi saya sekarang ini ibarat petani yang di sebelah kanan ini, ya, pada gambar ini. Saya harus siap memberikan pupuk, saya harus siap mendampingi murid, saya harus membersihkan, menyiangi, ya. Jadi tidak puas dengan senyum mereka, tapi mereka harus riang gembira mendalami, ya, materi yang diajarkan. Ini yang harus segera saya terapkan. Kenapa? Karena seorang pamong dapat memberi ketuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ketika anak itu dapat merdeka belajar, anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya mempengaruhi kemerdekaan anak yang lain. Artinya apa? Ketika dia dengan penuh semangat menjadi motivator, maka motivator yang ada dalam dirinya akan mempengaruhi orang lain untuk dia ikuti, untuk mereka ikuti teladannya. Dan ketika itu terjadi, inilah yang diminta oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana kita harus menghasilkan murid yang merdeka, murid yang bahagia, murid yang dituntun menemukan jati dirinya. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah mengikuti materi atau refleksi dari modul 1.1. Sampai berjumpa di materi berikutnya. Salam guru hebat, salam guru penggerak, dan guru berpengaruh, menggerakkan semua lapisan masyarakat agar aktif terlibat dalam pembelajaran. Tuhan memberkati.